Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Bahasa yang diampu oleh Ibu Gozia. Adapun anggota kelompoknya yang terdiri dari saya Nur Fatimah, ada Sri Purnamawati, dan yang terakhir ada Rosida. Kita akan membahas mengenai pendekatan dan metode penelitian. Pendekatan penelitian sangat penting dilakukan sebelum seorang peneliti melakukan penelitian lebih lanjut, sebab manfaat pendekatan penelitian adalah ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah, peneliti dapat dibantu atau difasilitasi. Pendekatan penelitian harus sejalan dengan kebutuhan untuk mendefinisikan dan menjawab pertanyaan penelitian. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pendekatan penelitian. Yang pertama ada menurut Nazir. Menurut Nazir, pendekatan penelitian adalah metode penelitian ilmiah di mana dalam pencarian kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Yang kedua ada menurut Hamid Darmadi yang menyatakan bahwa pendekatan penelitian adalah metode atau metode ilmiah demi memperoleh data dengan tujuan tertentu. Pertama, pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah. Daripada melihat masalah untuk finalisasi penelitian, metode penelitian ini lebih memilih menggunakan teknik analisis mendalam, yakni dengan menelaah masalah secara kasus per kasus. Hal ini dikarenakan metodologi kualitatif meyakini bahwa sifat masalah yang satu akan berbeda dengan yang lainnya. Tujuan pendekatan penelitian kualitatif ini bukanlah generalisasi melainkan pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah. Maka bisa disimpulkan bahwa penelitian kualitatif berfungsi untuk memberikan kategori summatif dan hipotesis. Kemudian penelitian kualitatif terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama penelitian fenomenologis, yang kedua teori membumi, yang ketiga etnografi, yang keempat studi kasus, dan yang kelima penelitian naratif. Metode penelitian kualitatif ada 5. Yang pertama fenomenologi. Fenomenologi adalah jenis penelitian yang berorientasi pada hasil filsafat. Filsafat yang dimaksud adalah upaya peneliti menggali informasi dengan cara mencari arti, makna secara esensinya. Secara sederhana dapat pula diartikan sebagai upaya untuk mencari pengalaman yang ada dalam kehidupan objek penelitian. Penelitian fenomenologi ini memang menuntut peneliti untuk menggali kebermaknaan hidup atau kebermaknaan dari tema yang diangkat si peneliti. Berdasarkan pengalaman atau hal yang terjadi di lapangan, tentu saja metode pengambilan data yang digunakan tidak seperti halnya metode penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kualitatif fenomenologi dapat menggali data dan informasi menggunakan metode observasi atau bisa juga menggunakan metode wawancara secara mendalam. Yang kedua, studi kasus. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan jenis studi kasus satu ini. Jadi metode kasus salah satu penelitian yang memfokuskan diri meneliti latar belakang, interaksi, dan kondisi masyarakat tertentu. Bentuk dari studi kasus ini pun sebenarnya lebih pas digunakan untuk meneliti sebuah peristiwa, kegiatan, atau program di sebuah kelompok individu tertentu. Kelebihan jenis penelitian ini bisa digunakan untuk mengkaji objek dalam bentuk kelompok, asalkan dalam kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama. Teknik pengambilan data pada studi kasus dapat menggunakan teknik observasi, studi dokumenter, dan bisa juga menggunakan teknik wawancara. Yang ketiga, metode teori dasar. Mungkin Anda asing dengan istilah metode ini, jadi metode teori dasar lebih akrab disebut dengan grounded theory.
Teori ini lebih sering digunakan untuk kasus penelitian yang ingin menguatkan dasar teori yang sudah ada. Teknik pengumpulan data pada grounded teori dapat menggunakan studi lapangan, membandingkan observasi, dan juga bisa dengan melihat situasi yang telah didasarkan pada penilaian. Yang keempat ada etnografi. Sesuai dengan namanya, metode penelitian kualitatif jenis etnografi diperuntukkan untuk mengkaji bahasa, perilaku, atau komunikasi sebuah masyarakat. Jadi, apabila Anda akan meneliti kebudayaan, bahasa, atau sosial, bisa menggunakan jenis penelitian ini. Jenis metode penelitian satu ini lebih sering digunakan untuk penelitian yang ingin mengetahui fungsi bahasa dalam sebuah budaya masyarakat tertentu. Yang kelima, metode histori. Jenis metode histori salah satu metode penelitian yang memfokuskan pada peristiwa masa lalu. Bisa juga diterapkan untuk meneliti sebuah rekonstruksi masa lalu. Secara umum, metode histori ini lebih mudah diperoleh melalui catatan sejarah, atau bisa juga dengan cara lain, misalnya lewat artefak dan laporan verbal jika masih ada saksi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang didasarkan pada filosofi positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan alat ukur penelitian, dan juga analisis data kuantitatif dengan tujuan menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau diatur. Jenis-jenis metode penelitian kuantitatif. 1. Korelasi. Metode korelasi merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Korelasi adalah penelitian dengan tujuan untuk mendeteksi tingkat kaitan variasi yang ada dalam satu faktor dengan variasi dalam faktor yang lain dengan berdasarkan pada koefisien korelasi. 2. Deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode dengan suatu rumusan masalah yang memadu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. 3. Kausal komparatif. Metode penelitian kausal komparatif atau dikenal juga dengan ex post facto digunakan dalam evaluasi untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab akibat. 4. Komparatif. Metode komparatif berfungsi membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Tujuan metode penelitian komparatif ini untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program. 5. Eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan metode yang digunakan untuk menguji efektif atau tidaknya variabel eksperimen. Penelitian eksperimen biasanya lebih banyak digunakan dalam bidang eksak. 6. Survei. Metode survei digunakan dalam evaluasi untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Jadi, jika digunakan untuk memecahkan masalah-masalah isu skala besar yang aktual dengan populasi sangat besar, maka diperlukan sampel ukuran besar. Yang terakhir, inferensial. Inferensial merupakan metode penelitian kuantitatif yang melakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Maka kesimpulan penelitian jauh melampaui sajian data kuantitatif saja. Dalam penelitian inferensial dapat membahas tentang besarnya peluang kesalahan dalam pengambilan keputusan. 3. Pendekatan penelitian campuran atau mixed method. Jensen mengungkapkan bahwa metode campuran ini merupakan jenis penelitian yang menggabungkan unsur pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hal ini merupakan desain penelitiannya yang didasarkan pada asumsi dan juga penyelidikan metode. Kata kunci dari metode campuran adalah mengumpulkan,
menganalisis data, dan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Prinsipnya sama, yaitu penelitian kuantitatif mengembangkan instrumen dan menggunakannya untuk memperoleh data primer yang valid. Sedangkan penelitian kualitatif memposisikan kembali mencari dirinya sebagai instrumen. Selain itu, tujuan dari pendekatan metode campuran ini adalah untuk memperkuat kesimpulan dari penelitian karena data yang didapatkan lebih lengkap. Dalam penggunaannya, metode campuran ini harus memastikan bahwa setiap metode akan memberikan jawaban penelitian supaya kesimpulan yang didapat juga lebih lengkap dan metode juga lebih efektif digunakan. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dari metode penelitian campuran ini. Di antaranya yang pertama, dapat mengimbangi kelemahan yang didapat pada satu pendekatan saja. Kedua, memberikan banyak bukti yang lebih meyakinkan dan komprehensif. Ketiga, menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab melalui metode tunggal. Keempat, dapat membuat kolaborasi antara disiplin ilmu. Yang kelima, berbagai pandangan atau paradigma dapat digunakan pada metode campuran. Yang terakhir, bersifat praktis karena bisa menggunakan teknik terbaik untuk melakukan penelitian. Pendekatan metode campuran dikenal juga dengan mixed method. Mixed method penelitian adalah metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi, seperti dalam tahap pengumpulan data dan kajian model campuran yang memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pendapat ahli yakni Abbas. Sedangkan menurut Creswell, mixed method merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan menurut Jefferson dan Christensen, mengartikan bahwa mixed method atau metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, yakni mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan, dan mengkombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian. Itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai pendekatan dan metode penelitian. Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman yang ada di luar sana dalam memilah-milih pendekatan ataupun metode-metode yang ingin digunakan dalam pembuatan penelitian yang mungkin akan dilakukan pada proses pembuatan skripsi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.